Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dan anak-anakku semua, selamat datang kembali di channel Win Corner. Kali ini akan kita bahas lanjutan tentang entry data dengan menggunakan aplikasi Accurate. Ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan dan kita pelajari pada materi kali ini. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa data yang akan kita buka pada kesempatan kali ini adalah data yang sudah rampung setting data awal periode. Jadi kita tinggal melanjutkan untuk siap transaksi. Catatan apa dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan pada materi kali ini? Yuk segera kita mulai. Data yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita gunakan sebagai praktek pada kesempatan kali ini adalah milik PT dan UD dari Havara OC. Saya sudah melakukan penyimpanan data di sini, yaitu di data E, kemudian di Winarto UD Havara OC. Yuk kita buka melalui aplikasi. Kita menggunakan Accurate eh, Education edisi pendidikan ya. Kita buka melalui modul yang kedua. Yang pertama ini adalah untuk membuat data baru perusahaan. Ini sudah ada keterangannya. Kita buka data perusahaan ya. Kita buka, lanjut. Seperti ini kita cari di mana lokasi data itu kita simpan di folder saya. Nah, di sini. Ini adalah data yang akan kita buka. UD Havara OC. Kita open, lalu kita oke, maka akan tampil seperti pada tayangan ini. Kita tinggal masukkan kata kunci. Kata kuncinya itu sama dengan penggunanya. Kita Ctrl C, Ctrl paste di sini, tinggal oke. Nah, akan tampil seperti ini anak-anakku semua. Catatan yang harus kita perhatikan, coba kita cek sampai di mana transaksi ini, apakah sudah ada transaksinya atau belum. Kita cek di laporan, di daftar laporan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih buku besar, keseluruhan jurnal kita pilih di sini. Klik dua kali. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi durasi waktu yang dibutuhkan dalam jurnal yang akan ditampilkan. Kita tanggal 1 bulan 12 tahun 2024 karena laporan keuangan ini kita kerjakan di bulan Desember tahun 2024. Bulan 12 2024. Nah, seperti ini. Mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahunnya sama 2024. Kita klik OK. Nah, ini ternyata masih kosong, artinya bahwa di dalam UD Havara OC ini belum ada transaksi sama sekali. Baru dilakukan setting data awal perusahaan. Kemudian yang kedua yang perlu kita cek adalah tentang neraca saldo klasik. Kita klik di sini pilih buku besar, kemudian kita pilih neraca saldo klasik. Jadi dari daftar laporan tadi, kita klik pilih di submenu buku besar, kemudian pilih lagi submenu neraca saldo klasik. Kapan ini ditampilkan? Tentunya adalah sebelum tanggal 1 Desember, yaitu tanggal neraca saldo, tanggal 30 bulan 11 tahunnya 2024. Parameter lain, tampilkan yang termasuk saldo nol. Dan kita lihat apakah sudah diproses akhir bulan atau belum dari UD Havara OC ini. Klik di sini, maka akan muncul seperti ini. UD Havara OC, neraca saldo klasik per tanggal 30 November 2024. Sebelum kita melanjutkan ke transaksi, sobat semua, ini penting
ataupun perlu kita catat apakah neraca saldo ini sudah diproses akhir bulan atau belum. Kemudian akun-akun yang tidak diperlukan sudah dihapus belum. Utamanya adalah eh, saldo akun ataupun akun untuk modalnya. Kita lihat. Ini ciri bahwa neraca ini sudah diproses akhir bulan ini pada akumulasi penyusutan aset tetap. Di sini ada dua aset tetap, building dan equipment. Ternyata di building ini sudah muncul, ini 23 juta sekian-sekian, kemudian di equipment juga sudah. Ini berarti data ini sudah diproses akhir bulan. Kemudian modal ini juga sudah diubah. Di modal di sini sudah diubah. Coba perhatikan. Selanjutnya, kalau sudah kita cek, maka kita langsung masuk kepada transaksi yang ada di perusahaan ini. UD Havara OC. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Untuk melakukan input data transaksi, kita akan menggunakan menu yang ada di sebelah kiri. Kiri layar ini tergantung dari transaksi apa saja. Yuk kita mulai. Ini transaksi yang pertama adalah faktur. Faktur penjualan. Seperti pada tampilan berikut ini untuk data transaksinya. Karena faktur penjualan, maka kita akan menggunakan menu penjelajah penjualan. Kita klik di sebelah sini menu penjualan. Kemudian ini adalah karena ini merupakan faktur penjualan, maka kita klik faktur penjualan seperti ini. Selanjutnya kita akan memilih supplier, bukan bukan supplier, maaf, pelanggan ataupun customer. Kita akan memilih pelanggan ataupun customer sesuai dengan data yang ada di soal. Klik, kemudian ini ada toko Primaniaga. Kita klik di sini, ini sudah otomatis terisi sesuai dengan data yang kita inputkan. Kemudian kita tap, 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 PO number kita kosongin saja. Kemudian ada invoice number. Invoice numbernya ini adalah nomor faktur. Di situ tertulis F12, F1201. Kemudian tanggalnya, tanggal faktur 02/12/2024. Kemudian ship date, ini tanggal pengiriman, asumsikan sesuai dengan tanggal faktur, tanggal itu juga 2024. Kita tap FOB, ini bagaimana sistem pengiriman barangnya, free on board, shipping point, shipping point ataupun destination itu tergantung, kosongin saja. Terminnya sesuai dengan setting yang telah dibuat, yaitu net 30. Tap, tap, perhatikan. Item, item itu berarti barang yang akan kita jual itu apa saja, tinggal diklik tanda loop yang ada di sini. Pastikan sesuai dengan data yang ada di bukti transaksi ataupun dokumen transaksi. Ini AR18 AC Asri 2PK. Jumlah yang kita jual itu ada 15. Kemudian harganya adalah 7 juta. Harganya adalah 7 juta. Otomatis diskonnya tidak ada kode T, berarti ada pajaknya adalah PPN. Kemudian yang kedua kita klik lagi di sini, ini ada CL18, AC Cool 2PK, jumlahnya juga 215. Lanjutnya ini harganya ada 6.500.000, kita entrekan di sini. Lanjut. Nah, di sini kita amati anak-anakku semua, ini adalah harga barang yang dijual. Kemudian di bagian bawah ini sudah muncul pajak pertambahan nilai. Timbul masalah ketika di sini tidak muncul pajak tambahan nilai ataupun PPN, maka pastikan kita kembali ke setting data awal perusahaan dan kita menuju kepada bagian customer ataupun pelanggan dan di sana kita masukkan kode T ataupun pajak agar di sini muncul pajak pertambahan nilai.
Karena ada beberapa kasus di sini tidak muncul PPN-nya. Kemudian di sini ada freight collected. Freight collected. Freight collected itu merupakan jasa angkut penjualan. Ini berapa? Ini kita diisi sesuai dengan data itu 2 juta. Tab, nah seperti itu. Tab, di sini baru kita pilih freight collected. Tulis freight collected. Nah, freight collected sudah ada, langsung dipilih. 4 strip 1400. Ini merupakan entry untuk faktur penjualan, penjualan barang kepada klien ataupun kepada customer ataupun pelanggan. Kita cek sekali lagi apakah datanya sudah sesuai dengan yang ada di bukti transaksi 226.775.000 rupiah. Sudah sesuai, maka langsung kita simpan dan tutup. Nah, ada suara klik, itu berarti sudah di-entry. Lanjut menuju ke keseluruhan jurnal. Kita perbarui. Nah, nih. Maka akan muncul hasil penjurnalan. Penjurnalan pada tanggal 2 Desember 2024, yaitu faktur penjualan. Di sini jelas account receivable-nya sudah tampak, kemudian freight collected-nya, jasa angkut penjualannya juga sudah masuk, PPN outcome, ya, ataupun PPN keluaran juga sudah masuk. Kemudian yang bagian keduanya ada sales dan cost of goods sales. Mohon maaf, ada bagian kedua ada cost of goods sales dan merchandise inventory karena kita menggunakan pendekatan perpetual. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah nanti kita kembali kepada menu penjelajah lagi. Nah, seperti ini. Lanjut berarti data transaksi yang kedua, ini ada nota kredit. Nota kredit berarti retur penjualan atas faktur tanggal 2 Desember. Maka kita pilih di sini di menu penjualan. Mohon maaf, ini menu penjualan di sini. Ketika kita akan melakukan retur, tinggal saja diklik returnya di sini. Ini menjadi catatan penting. Klik di sini, oh PT bukan PT, Toko Primaniaga. Klik seperti itu, Toko Primaniaga. Kemudian kita tap. Nah, ini penting, sales inventory number. Yang akan diretur itu faktur yang tanggal berapa. Di sini kita harus memilih. Kalau di sini nanti kita tidak memilih, ketika ada beberapa faktur, maka yang di bawah nanti datanya akan tidak bisa di-entry. Berarti kan yang tanggal 2 Desember. Jadi yang tanggal 2 Desember, bukan yang 27. Klik di sini, pilih, kemudian kita tap. Selanjutnya, SR number. Ini diminta untuk meng-entry nomor nota kredit NK1. NK garis miring 1, strip 1. Tanggalnya adalah tanggal 3 Desember 03/12/2024. Tap tanggal apa ini? Pascal ini juga sama 03/12/2024 tanggal. Kemudian description ini menjelaskan ini retur penjualan atas faktur nomor F121 tanggal 2 Desember 2024 Toko Prima Niaga. Seperti itu. Kemudian baru kita tap. Nah, kita tap. Kita pilih item barang. Item barang di sini tidak bisa kita klik, maka kita pindah ke item description. Nah, kita pilih di item description di sini. Yang diretur ternyata dua-duanya diretur. Dua jenis. Kita klik di sini. Apakah Anda ingin meretur semua barang? No, tidak semua barang kita retur. Karena yang kita retur cuma dua saja. Tap. Kemudian tap lagi, kita pilih yang AC Cool.
Sama seperti tadi, ada komentar apakah Anda ingin meretur semua barang? No. Maka kita klik no. Nah, seperti itu. Tinggal ini berapa jumlahnya yang kita retur? 2. Nah, kemudian kita cek. Setelah kita cek, apakah sudah sama dengan dokumen transaksinya? Belum. Oh, di sini sudah muncul PPN-nya. Oke, berarti tidak masalah. 2.970.000 rupiah. 70.000 rupiah. Nah, kalau sudah tidak ada permasalahan seperti ini, baru kita tinggal simpan dan tutup. Ini ada pertanyaan permasalahan, kita simpan, klik simpan dan tutup. Setelah selesai, maka selanjutnya kita menuju ke keseluruhan jurnal, kita cek. Caranya apakah data yang baru kita enter itu sudah terekam atau belum, kita perbarui. Klik di sini, perbarui. Nah, ini sudah muncul. Tanggal 3 Desember sudah ada sales return 27 juta, account receivable-nya 29.970, kemudian PPN outcome-nya juga sudah dikurangi, didebet, kemudian merchandise inventory-nya 22 juta, cost of goods sold-nya kembali 22 juta, cost of goods sold-nya juga berkurang 22 juta. Lengkap sudah. Lanjut, untuk dokumen transaksi yang ketiga, ini mencatat voucher kas kecil. Bagaimana untuk mencatat voucher kas kecil ini? Kita perhatikan voucher kas kecil ini untuk membayar beban-beban bulan November. Maka kita menggunakan menu penjelajah kas bank. Kemudian kita pilih submenu pembayaran. Kemudian paid from, dari mana kita membayarnya, dari peti cash. Karena kas kecil. Kemudian kita tulis nomor vouchernya adalah F121, V121. Kemudian kita tap lagi, nomor ceknya ada tidak? Kalau tidak ada, kita kosongin. Nomor ceknya tidak ada. Lalu kita tap, tanggalnya ada tanggal 5 Desember 05 12 2024. Memonya ini adalah mencatat pembayaran apa? Pembayaran beban listrik dan air bulan November 2024. Payanya adalah PLN dan PDAM Kulon Progo. Kita tap, ini tidak kita isi dulu. Kita pilih. Di sini ada, karena ini membayar beban listrik dan air bulan November, berarti ini adalah utang beban. Maka kita cari utang beban di sini. Klik 2 kali. Expense payable. Jumlahnya adalah 900.000 rupiah. Kita tap, pastikan, enter. Sudah oke. Baru klik kalkulator yang ada di sini. 900.000 rupiah. Ini total payment-nya 900 yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian peti cash dan sebagainya. Kemudian simpan dan tutup. Oke. Masuk keseluruhan jurnal. Kita perbarui. Nah, ini tanggal 5 sudah masuk. Lanjut. Ini untuk dokumen transaksi yang keempat. Dokumen transaksi yang keempat ini berupa nota kontan. Maka fitur ataupun menu penjelajah yang kita gunakan adalah bagian penjualan. Kita klik faktur di sini, kemudian kita pilih penjualan tunai. Nah, dan kita tap, 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 tap. PO-nya, PO number, tidak usah. Invoice number adalah N1201, nota kontan. Tanggalnya ini adalah tanggal 5 Desember. 05 12 2024.
Kemudian tanggal pengirimannya asumsinya sama, tanggal 5 Desember 2024. Lanjut, FOB free on board-nya kosongin saja. Terminnya karena ini penjualan tunai, COD, ship via mana, nggak usah, kosongin saja. Kita tinggal pilih itemnya, item barang yang dijual itu apa saja untuk nota kontan ini. Oh, ternyata dua-duanya. Ini dua, jumlahnya dua, tap, harganya 7 juta. 7 juta, diskon. Nah, kemudian kita pilih lagi, klik, tap, yang cool 1, 6.500.000. Nah, perhatikan anak-anak dan sobat semua, biasanya ini harus ada muncul itu PPN-nya di sebelah kanan bawah. Jika tidak muncul PPN-nya ini, maka pastikan di setting data awal khususnya bagian pelanggan ataupun customer itu di kolom pajak harus diisi dengan kode pajaknya. Sehingga alamat harus ditutup jika ini tidak muncul. Tapi ketika ini muncul, lanjut. Freight collected-nya ini tidak ada, berarti cukup seperti ini saja. Ini baru sales invoice. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka pada fitur ataupun perintah yang ada di atas ini, kita terima bayaran. Diklik sini ataupun terima bayaran di sini, sama. Sejumlah 22 juta 755.000 rupiah. Klik, klik terima bayaran, maka akan diproses. Kemudian setelah terima bayaran, kemudian klik, perhatikan payment date-nya. Payment date-nya 14, penjualan tunai, ini kita ubah payment date-nya. 05/12/2024. Kita tap, ini 05/12/2024. Pakai nomor cek tidak? Kalau ada nomor ceknya, kita bisa masukkan. Ketika tidak, kita kosongin saja. 22.755.000 rupiah. Memo ini penjualan tunai. Barang secara tunai. Seperti itu, baru terima bayar 5 Desember. Oke, simpan dan tutup. Ada paid. Seperti itu. Kemudian, ketika sudah muncul seperti ini, kita simpan tutup lagi. Klik menuju ke keseluruhan jurnal, kita perbarui bagaimana perubahannya. Nah, sehingga tanggal 5 Desember ada tiga. Nah, cash in bank yang pertama itu adalah faktur penjualnya dengan tanggal yang sama itu tanggal 5 Desember juga itu kita menerima. Cash in bank 22.755 sama 22.755.000 rupiah. Ini hasil penjurnalan atas transaksi nota kontan yang baru saja kita proses. Ketika ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu dibahas, sobat semua ataupun anak-anak semua bisa melakukan apa? Melakukan komunikasi ataupun komen pada komentar yang ada di bawah. Ini transaksi faktur penjualan sudah, retur penjualan sudah, faktur apa? Ini penjualan tunai juga sudah. Kita menuju pada transaksi berikutnya pada menu penjelajah. Transaksi dokumen yang kelima, seperti pada tayangan ini, itu adalah faktur pembelian. Jadi perusahaan melakukan pembelian. Maka menu yang kita gunakan adalah pembelian. Kemudian kita klik faktur pembelian di sini. Ini penting untuk kita lakukan. Pilih supplier ataupun vendor yang kita eh, transaksi. Di sini adalah UD Havara CV Barokah Jaya. Mohon maaf, CV Barokah Jaya. Kita klik CV Barokah Jaya, baru kita
Tap, tap, tap. Nah, form number-nya. Bukti form number-nya berapa? Itu kita lihat, biarkan saja invoice number-nya adalah F011, F011. Tanggalnya adalah 8 Desember 08 12 2024. Kita tap sama, ini untuk tanggal pengirimannya adalah 08 12 2024, asumsinya sama. Lanjutnya FOB kosongin saja, termennya adalah net 30. Lanjut, ini apa? Jangan disentuh dulu. Kemudian di sini kita pilih yang akan dibeli apa saja. Ada 20, 15, AR 18, 20. Ini jumlahnya 20. 20 item, unit price-nya adalah 5.700.000. Tap, tap, tap. Kemudian yang kedua, yang CL. Yang kode CL 18, klik 2 kali. Jumlah yang kita beli adalah 15 item. Harganya 5.300.000. Pastikan kode pajaknya ada. Dan kita cek kembali lagi. Sekali lagi kita cek berapa jumlah PPN-nya. PPN-nya sudah muncul 21.285.000 rupiah. Kemudian di sini ada freight paid atau biaya angkut pembelian, biaya angkut pembelian. Kita masukkan di mana? Di sini tidak ada, maka kita perhatikan pada kolom tengah di sini ada beban. Nah, kita klik beban, kemudian kita pilih beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian nomornya berapa? Di sini adalah freight paid. Nah, kita freight paid. Klik 2 kali, tap di sini, jumlahnya ada 800.000 rupiah. Tap, 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 tap. Nah, sudah, kemudian kita cek 215.585.000 rupiah. Perhatikan ini sudah 215.585.000 rupiah. Datanya dari tanggal tahun sudah tepat, kemudian suppliernya ataupun vendornya juga tepat. Tinggal kalau tidak ada permasalahan baru kita klik simpan dan tutup. Oke, kita cek keseluruhan jurnal, perbarui. Nah, faktur pembelian, merchandise inventory tambah, freight paid-nya tambah, kemudian ada PPN income tambah atau PPN masukan, kemudian account payable-nya juga tambah. Ini, kemudian account payable-nya ada 194 juta rupiah. Sesuai dengan catatan ataupun eh, peraturan yang berlaku. Oke, lanjut untuk transaksi yang keenam. Transaksi yang keenam ini saya akan menyajikan beberapa transaksi yang berbeda. Transaksi yang keenam ini adalah pengeluaran kas. Jadi pengeluaran kas untuk sesuai dengan kembali kepada menu penjelasan. Pengeluaran kas atas utang kita kepada supplier ataupun utang kita kepada supplier ataupun vendor. Maka pada kita menggunakan klik pembelian, kemudian kita klik pembayaran pembelian di sini, kemudian kita pilih kepada siapa ini? Oh, apa ada amanah OC? Klik. Nah, seperti itu. Ini kan sudah muncul fakturnya yang belum kita bayar. Baru kita tap, tap, form number-nya berapa? Kita tulis BKK 121. BKK 121. Kemudian tanggalnya ditap lagi. Tanggalnya adalah 9 Desember 24. Kemudian kita tap, dibayarkan dari bank, ring 1. Nah, ini adalah pelunasan faktur. Faktur dari siapa? FA Amanah OC. Tanggal 20 November 2024. Seperti itu. Kita tap di sini.
Kita tap di sini, cek nomornya berapa, cek nomornya adalah CP1201. 01. Tanggalnya adalah 09/12/2024, sama seperti yang ada di atas. Cek amount-nya berapa, belum ada. Kita klik bayar. Nah, kita tap. Nah, baru muncul. Owing-nya sudah hilang, tinggal payment amount. Nah, seperti itu. Baru kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Klik. Langsung menuju ke keseluruhan jurnal. Kita cek, ya, kita cek, perbarui. Nah, tap seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa transaksi mulai dari faktur penjualan, kemudian faktur pembelian, retur, kemudian nota kontan, eh, penerimaan penjualan, bukti penerimaan kas ini belum nanti, bukti penerimaan dari piutang. Kita lihat penerimaan piutang. Namun perlu kami sampaikan, ini ketika dari anak-anak sobat semua ada yang kepingin menghapus dari transaksi ini bagaimana caranya? Ini penting untuk kita lakukan. Langkah yang harus kita lakukan, ini kita masuk ke menu penjelajah ataupun ke apa keseluruhan jurnal ini. Kita lihat, misalnya kita akan menghapus salah satu dari transaksi. Misalnya transaksi yang pertama akan kita hapus ini faktur penjualan. Bagaimana caranya? Kita klik dari daftar. Klik daftar. Kemudian kita pilih yang akan kita hapus jenisnya apa. Ketika faktur berarti kan faktur penjualannya berarti kita menuju ke penjualan. Kemudian kita tujukan ke faktur penjualan. Baru seperti itu. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kita diminta akan melakukan di tanggal berapa fakturnya. Kita misalnya tanggal 2, 02, 12, 2024. Kita cek di sini masih kosong. Kita klik di sini. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan hapus. Dari sini kita hapus. Hapus, klik hapus. Klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus faktur ini? Klik OK. Bisa nggak? Coba. Nah, tidak dapat menghapus. Karena apa? Sudah ada retur penjualan. Apabila sobat semua, anak-anak semua menjumpai permasalahan seperti ini, maka kita harus menghapus terlebih dahulu returnya. Returnya. Maka kita klik lagi, ini dari penjualan, ini mohon maaf dari daftar, kemudian dari penjualan, kemudian retur penjualan dulu yang kita hapus. Nah, tanggalnya adalah tanggal 3 returnya, tanggal 3/12/2024. Di sini kosong nanti ketika kita tap muncul. Nah, di sini baru kita menghapus returnya terlebih dahulu. Klik hapus, ini bisa. Apakah Anda ingin menghapus retur ini? Bisa. Oke, kita hapus, klik. Nah, kita cek di menu apa di keseluruhan jurnal, klik di sini. Coba ini retur penjualan ini akan hilang. Perbarui. Nah, tanggal 3 akan hilang. Kemudian baru kita bisa menghapus yang faktur penjualan tanggal 2 Desember. Yuk, kita apa? Kita buktikan. Nah, ini penjualan tanggal 2 kita hapus. Klik hapus seperti itu. Klik OK. Hapus. Yes. Nah, kita cek di keseluruhan jurnal apakah ini sudah hilang, perbarui. Nah, hilang semua. Oke, sobat semua dan anak-anakku semua, saya kira materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, khususnya pada entry transaksi jurnal, ini kasus pada UD Havara OC. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita akan melakukan entry data pada eh, bukti memorial ataupun penyesuaian. Ada beberapa catatan yang harus kita pahami dan kita mengerti sehingga untuk mengoperasikan aplikasi Accurate ini kita nanti bisa lancar.
Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.